Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para subscriber, para penonton, semuanya tanpa terkecuali semoga kalian selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk mengikuti ulama. Ittabi'ul ulama, ikutlah kalian semua kepada ulama. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris nabi. Jadi di video ini saya ingin mengajak kalian semua untuk selalu kita semua ini untuk mengikuti para ulama, nasihat, wejangan para ulama. Jangan sampai kita ini tertipu dengan penampilan seseorang yang penampilannya berpenampilan ulama, tapi tujuannya bukan seperti ulama. Di video ini kita akan dengarkan bersama-sama tausiah dari Buya Yahya, yang mana di salah satu videonya, di salah satu pengajian Buya Yahya ini ditanyakan oleh salah satu jamaah apa bedanya ilmu hikmah dan ilmu perdukunan. Jadi di sini saya mengajak kalian semua untuk betul-betul belajar mengaji dari Buya Yahya ini, karena penjelasannya sangat jelas sekali. Jadi di masa sekarang ini sudah mulai ada kemiripan antara ulama, antara dukun yang menyerupai ulama, itu sudah banyak sekarang. Jadi dari penampilannya mereka itu menggunakan pakaian para ulama, dari segi bicaranya seakan-akan dia itu ulama. Cuman di sisi lain perilakunya itu dia berperilaku dukun, melakukan mediasi dengan jin dan sebagainya. Jadi itu menurut Buya Yahya itu disuruh ditinggalkan, karena itu adalah dukun. Seperti apa? Mari kita tonton bersama-sama. Oh ya, pintar. Hati-hati, semakin cerdas ilmu pendukunan, apalagi baik label ustadz, hati-hati. Ilmu hikmah adalah memberikan ijazah yang baik, doa-doa yang baik. Sampai kami sering menjimat sendiri bukan sesuatu yang haram. Karena Sayyidina Abdullah bin Umar juga pernah membuatkan jimat, tulisan ayat Al-Quran dikalungkan di anak-anak kecil, agar terhindar dari gangguan setan. Jadi jimat tidak ada, tapi syaratnya tidak boleh meyakini bahasanya kekuatan ada di tulisan itu, tapi kekuatan dari Allah. Tapi ini digunakan untuk anak kecil yang sudah tua, baca wirid, baca zikir, bukan kalungan jimat. Baca zikirnya, baca berapa kali, dijaga oleh Allah, pakai kalungan, jimatnya sak tas, duit 1 tas baru buat sedekah, jimat 1 tas. Setiap ketemu orang juga tokonya ditempeli banyak, apakah tidak boleh? Ada yang lebih bagus, baca bukan ditempelin. Apakah tidak boleh nempelin? Tidak syirik. Karena ada yang pernah diajarkan Sayyidina Abdullah bin Umar, cuman kadang kita berlebihan. Momen kalau orang buta huruf, tidak bisa membaca Arab, ya dibukakan yang semacam itu. Lah ini ustadz dikasih jimat, ustadz kasih ijazah dzikir sama a'udzu bikalimatillahi, baca Ratibul Haddad, baca Wiridul Latif, baca itu. Sudah beres semuanya itu, semuanya pendidikan dari Nabi SAW. Nah sekarang apa perbedaan ustadz, dukun dan paranormal? Kadang memang membingungkan jawabannya. Kita tidak tahu apakah ini dukun yang nyamar jadi ustadz atau ustadz yang nyamar jadi dukun. Kita bingung jadinya. Ada ustadz nyamar jadi dukun, serba salah. Nyamarnya kok jadi dukun, repot lagi, dukunnya nyamar jadi ustadz. Akhirnya kita kembalikan kepada kaidah urusan syariah. Kalau dia orangnya istiqomah, takut kepada Allah, omongnya tidak ngelantur, tidak ngajari suudon, nggak usah sok tahu tentang yang gaib. Ya adalah yang gaib Allah yang tahu, dan siapapun yang beritahu. Cuman dikit-dikit merasa sok tahu, bahkan sampai meningkat ini kejahatannya para dukun ini. Setiap hari ketemu Nabi Muhammad SAW. Waduh, hebat ini.
bermacam-macam. Makanya sudahlah, jangan urusan yang demikian ini. Urusan dengan amalkan dengan amal dohir ini, lakukan syariat yang benar, ya. Kalau memang agar tidak diganggu sama pencuri, ya, ada agar tidak diganggu oleh pencuri, agar rumahmu aman, dibuat kunci. Kemudian tahajud. Kalau sering tahajudan, yang pencuri nggak mau datang. Masjidnya sampai jamnya dicuri. Oh, gimana tidak dicuri? Oh, nggak ada yang jamaah di situ. Masjidnya sekarang ada pencuri. Kada semua. Buya, masya Allah, sekarang pencuri sudah luar biasa. Kenapa? Jam di masjid dicuri. Saya ketawa. Ini yang salah bukan pencurinya ini. Kok sampai masjid bisa dicuri? Ini kan berlebihan nih. Jamaahnya pada di mana? Jadi buat sahabatku semua, sesama muslim, kita ini saling mengingatkan saja. Masalah kalian ini tidak sependapat dengan saya, itu adalah hak Anda. Cuman kita sesama muslim, tugasnya saling mengingatkan. Semoga kalian atau saya atau keluarga kita selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari hal-hal yang menyimpang dari agama. Jadi penjelasan dua ayatnya tadi sudah jelas, sangat jelas sekali bahwasanya saat ini sudah beda-beda tipis antara dukun dan ulama. Bahkan sekarang ulamanya saja banyak yang berpenampilan biasa saja. Bahkan banyak terkadang kita itu berjumpa dengan seorang ulama tapi kita tidak menyangka itu ulama. Kenapa? Karena pakaian dia itu sudah seperti orang biasa saja. Namun sebaliknya, saat ini banyak sekali orang mengaku gus, mengaku ustadz, terutama yang di YouTube itu banyak sekarang. Setelah ditelusuri ternyata mereka itu, mohon maaf, bukan ustadz, bukan gus, dan lain-lain. Jadi mereka awalnya hanyalah sebuah YouTuber, ditonton oleh banyak orang yang orang awam tidak tahu bahwasanya itu hanyalah konten. Akhirnya mereka berobat ke tempat tersebut. Namun karena si YouTuber tersebut sudah terpaksa, orang sudah sampai ke rumahnya, akhirnya mereka melakukan pengobatan walaupun dia itu bukan ahlinya. Mereka itu bukan pakarnya di dalam ahli pengobatan. Jadi akhirnya mereka itu bermediasi dengan jin. Katanya kena santet dan sebagainya. Jadi marilah kita bijak, marilah kita selalu belajar bersama. Tentunya dengan tujuan untuk menambahkan wawasan kita, wawasan ilmu kita, agar kita ini selamat di dunia dan akhirah. Satu kali lagi, jangan lupa ittabi'ul ulama, ikutlah para ulama. Janganlah kita ini ikut para dukun yang menyamar jadi ulama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.